Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mind map yang kedua yang saya buat yaitu mengenai uang dan perbankan sentral. Pada pembahasan yang pertama dimulai dari sistem barter. Jadi, sistem barter ini kayaknya salah konsep ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil mind map yang saya buat, yaitu mengenai uang dan perbankan sentral. Dimulai dari em, sistem barter. Sistem barter pada pembahasan kali ini mengenai alat tukar itu yang berkembang dari masa ke masa untuk mengatasi kelemahan sistem sebelumnya. Nah, dimulai dari sistem barter. Nah, dalam sistem barter ini adalah cara paling awal di mana terjadinya pertukaran antara barang secara langsung dan namun sistem ini tuh memiliki banyak kelemahan di antaranya itu seperti sulitnya menemukan kecocokan uh, antara ganda kebutuhan atau double coincidence of wants sehingga sulit menentukan nilai atau harga barang secara adil dan pilihan barangnya itu sangat terbatas. Yang kedua adalah uang logam awal, yaitu digunakan untuk menyatukan nilai standar nilai. Nah, contohnya itu misalnya sejarahnya itu dimulai dari peradaban Lydia sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Nah, penggunaan dinosaurus dan drachma di era Romawi sehingga mata uang dinar itu dan dirham dalam sejarah Islam. Selanjutnya, yang ketiga adalah evolusi modern. Nah, sehingga dari sistem yang semakin luas, sehingga lahirlah uang kertas. Nah, berawal dari sistem kustodian atau titipan pada pandai emas, lalu berkembang menjadi standar emas batangan dan disusul oleh perjanjian Bretton Woods hingga akhirnya beralih ke total sistem uang fiat sejak tahun 1971 di mana uang itu tidak dijamin lagi oleh emas, melainkan oleh kepercayaan kepada pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dan sifat uang. Nah, bagian ini peran utama dalam sistem ekonomi ini harus dimiliki agar sebuah benda itu benar-benar layak untuk dijadikan sebagai uang. Yang pertama, fungsi utamanya ini harus memiliki tiga fungsi yang mendasar. Yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar. Nah, dalam fungsi dan sifat uang ini ada tiga atau peran-peran utama yang harus dimiliki agar sebuah benda itu layak dijadikan sebagai uang. Nah, di sini ada beberapa persyaratan agar suatu benda itu layak dijadikan sebagai uang. Yang pertama, uang itu di pertama adalah alat tukar atau media of change. Yang kedua adalah satuan hitung atau unit of account untuk menentukan harga. Yang ketiga adalah penyimpanan nilai atau store of value agar kelayakan itu bisa disimpan di masa depan. Nah, lalu selanjutnya adalah persyaratan sifat uang. Nah,
agar dapat berfungsi dengan baik, maka objek itu harus memenuhi syarat atau atau benda-benda tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah nilai yang stabil, yang kedua adalah mudah dibawa atau portable, yang ketiga adalah tahan lama, yang keempat adalah pasokan terbatas. Nah, agar tidak terjadi inflasi yang ekstrim, selanjutnya adalah dapat dibagi menjadi satuan kecil tanpa mengurangi nilai atau divisible dan harus diterima secara umum di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti nilai bentuknya atau otoritas dari penerbitnya sendiri. Yang pertama di sini ada uang komoditas. Nah, uang komoditas ini memiliki objek yang sendiri memiliki nilai intrinsik atau asli dari bahannya. Contohnya itu, misalnya zaman dahulu itu menggunakan gigi lumba-lumba atau bulu merah. Nah, selanjutnya di sini adalah ada uang fiat atau alat pembayaran yang sah. Nah, uang modern yang komoditas bahannya itu tidak bernilai atau intrinsik yang tinggi seperti kertas biasa, namun nilainya itu ditetapkan resmi oleh pemerintah dan dilindungi undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, tidak hanya semena-mena soal kertas, tetapi dilihat dari sebagaimana objek tersebut dapat dinilai sebagai harta benda yang memiliki nilai. Nah, di sini dibagi menjadi tiga kan. Nah, yang ketiganya itu adalah mata uang di Indonesia. Nah, terdiri dari uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah uang kertas dan uang koin yang digunakan sehari-hari. Yang kedua adalah uang giral, alat pembayaran berbasis saldo bank seperti deposito atau cek. Yang ketiga adalah hak eksploitasi atau hak monopoli Bank Indonesia dalam mencetak atau membayar uang. Nah, selanjutnya adalah mengukur jumlah uang beredar. Nah, yang pertama adalah M1 atau uang transaksi, dan kedua adalah M2 adalah uang lunas. Ya, nah, uang transaksi ini biasanya lebih liquid daripada uang lunas karena uang lunas ini biasanya cenderung seperti aset-aset atau misalnya saldo di rekening atau giro atau misalnya rekening di pasar uang. Tetapi yang lebih liquid itu berarti yang uang transaksi di M1. Selanjutnya adalah sistem perbankan swasta. Nah, sistem perbankan swasta atau penciptaan uang ini dan penciptaan uang ini yang pertama adalah lembaga keuangan perantara. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu bank komersial, perusahaan asuransi jiwa, dan dana pensiun. Nah, selanjutnya adalah penciptaan uang. Nah, penciptaan uang ini eh, diproses menjadi bagaimana bank komersial atau bagaimana cara menciptakan uang yang beredar eh, melalui penyaluran kredit. Nah, di sini kan dibagi lagi menjadi beberapa 4 poin. Yang pertama adalah cadangan, kedua adalah rasio cadangan wajib, yang ketiga adalah cadangan berlebih, yang keempat adalah penggandaan uang atau money multiplier. Selanjutnya yaitu sistem sistem Federal Reserve atau contoh bank sentral. Nah, di sini ada strukturnya. Nah, di sini ada tujuan dari ada Dewan Gubernur, ada 12 bank distrik dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC yang merumuskan seperti kebijakan moneter, meja pasar terbuka, dan lain sebagainya. Lalu,
fungsi utama dari bank itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan keriling. Yang pertama adalah melakukan keriling pembayaran antar bank. Yang kedua adalah mengatur sistem perbankan. Yang ketiga adalah memberi pinjaman terakhir. Yang keempat adalah mengelola nilai tukar. Nah, tujuan dari atau beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu menjadi suatu sistem yang ada di uang dan perbankan sentral yang ada di Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekeliruan saat saya menyampaikan dan kekurangan saat menyampaikan. Mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu atas perhatian dan em, waktunya saat saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.